Oke, mari kita bahas sesuatu yang lagi sering banget dibicarakan. Pakai herbal untuk ngatasin tekanan darah tinggi. Kedengarannya bagus ya, alami, dari alam. Tapi pertanyaannya, apa beneran seaman itu? Yuk kita bongkar sama-sama. Kita mulai dari angka ini dulu. Coba bayangkan, 30–40%. Itu artinya, hampir separuh pasien hipertensi di luar sana ternyata juga mengonsumsi suplemen herbal. Dan yang lebih bikin deg-degan, kebanyakan dari mereka nggak bilang-bilang ke dokternya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita kan sering banget dengar kalimat, tenang aja, ini kan alami. Seolah-olah semua yang dari alam itu otomatis aman dan tanpa risiko. Tapi persepsi inilah yang perlu kita uji, apalagi kalau menyangkut kondisi serius seperti hipertensi. Jadi kenapa sih orang-orang jadi begitu tertarik sama yang herbal-herbal ini? Yuk kita coba pahami apa yang bikin kata alami itu punya daya pikat yang begitu kuat. Nah, ini dia jawabannya. Banyak yang percaya kalau sesuatu yang berasal dari tumbuhan itu pasti lebih kalem di badan, lebih bersahabat, dan efek sampingnya minim. Bedalah sama obat kimia buatan pabrik. Pemikiran ini ada benarnya, tapi di sisi lain juga bisa berbahaya, karena kita jadi lupa sama satu hal penting, risiko interaksi obat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ini bukan cuma soal katanya atau kepercayaan turun-temurun ya. Tumbuhan herbal ini beneran punya efek farmakologis yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Gimana caranya? Yuk kita intip sains di baliknya. Jadi, secara garis besar, ada 3 jurus utama yang dipakai tanaman-tanaman ini buat menurunkan tekanan darah. Pertama, bikin pembuluh darah jadi rileks. Kedua, bantu badan buang cairan yang nggak perlu. Dan ketiga, memblokir hormon yang bikin tekanan darah naik. Kita bedah satu-satu ya. Jurus pertama, vasodilatasi. Biar gampang, bayangin pembuluh darah Anda itu kayak selang air yang agak kaku. Nah, senyawa-senyawa keren dalam bawang putih atau kembang sepatu itu tugasnya seolah-olah melemaskan selang tadi, bikin jadi lebih lentur. Hasilnya, darah bisa mengalir lebih lancar dan tekanannya pun jadi turun. Simpel kan? Jurus kedua, efek diuretik alami. Gampangnya, ini tuh kayak pelancar buat buang kelebihan cairan dari tubuh. Tanaman seperti seledri dan daun zaitun itu bantu ginjal kita untuk mengusir garam dan air berlebih. Kalau volume cairan di darah berkurang, otomatis tekanan di dalam pembuluh darah juga jadi lebih ringan. Dan yang ketiga, ini mekanisme yang canggih banget. Beberapa tanaman itu ternyata bekerja sebagai penghambat AC alami. AC ini anggap saja seperti pabrik di tubuh yang memproduksi hormon penyempit pembuluh darah. Nah, herbal ini tugasnya menutup pabrik itu. Hasilnya, pembuluh darah jadi lebih rileks. Dan yang menarik, cara kerja ini sama persis loh dengan beberapa obat hipertensi modern yang diresepkan dokter. Oke, kita udah tahu teorinya, cara kerjanya masuk akal secara ilmiah, tapi apa kata bukti di lapangan? Apa hasil penelitian soal herbal-herbal yang paling populer ini? Ternyata datanya cukup menjanjikan. Contohnya bawang putih. Banyak studi menunjukkan ekstraknya bisa menurunkan tekanan darah sistolik, itu angka yang di atas, rata-rata 8–10 poin. Itu signifikan. Begitu juga dengan teh kembang sepatu, yang terbukti efektif, terutama buat mereka yang tensinya sudah mulai merangkak naik. Tapi, nah ini ada tapinya yang besar. Penting banget untuk diingat. Kebanyakan penelitian ini skalanya kecil dan durasinya pendek, biasanya di bawah 3 bulan. Artinya apa? Artinya kita belum punya data yang solid tentang keamanan dan efeknya kalau dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama, misalnya bertahun-tahun. Ini masih jadi tanda tanya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, bahaya tersembunyi yang paling sering diabaikan, yaitu ketika herbal bertemu dengan obat resep dari dokter. Ini bukan kombinasi yang bisa dianggap enteng. Oke, mari kita perjelas apa sih yang bisa kejadian di dalam tubuh Anda kalau misalnya Anda minum suplemen herbal dan obat hipertensi dari dokter di waktu yang bersamaan. Tabel ini ngasih gambaran yang jelas banget. Contoh ya, daun zaitun kan punya efek diuretik. Kalau Anda minum suplemen ini barengan sama obat diuretik resep dari dokter, efeknya bisa jadi double, jadi terlalu kuat. Akibatnya, tekanan darah Anda bisa anjlok parah, atau yang lebih bahaya, bisa terjadi ketidakseimbangan elektrolit di darah yang bisa mengganggu jantung. Fenomena ini namanya efek aditif. Gampangnya gini, bayangkan herbal itu satu kaki yang nginjek rem, dan obat dokter itu kaki satunya lagi yang juga nginjek rem tekanan darah. Kalau dua-duanya nginjek rem barengan tanpa ada yang ngatur, tekanannya bisa ngerem mendadak dan anjlok ke level yang membahayakan. Oke. Setelah tahu potensi manfaat dan resikonya, terus gimana dong solusinya? Gimana cara aman kalau mau pakai herbal? Kuncinya cuma satu, kerjasama. Bermitra dengan dokter Anda.
Ini dia semacam checklist keamanan yang bisa Anda pegang. Pertama, rajin-rajin cek tensi, apalagi kalau lagi nyoba suplemen baru. Kedua, dan ini harga mati, jangan pernah gabungkan herbal dan obat resep tanpa lampu hijau dari dokter. Dan yang paling penting, jujur dan terbuka. Ceritakan semua suplemen yang Anda minum ke dokter Anda. Jangan ada yang ditutupi. Jadi, kesimpulan akhirnya sangat jelas. Tolong diingat baik-baik, herbal itu bukan pengganti obat dari dokter. Titik. Peran herbal, kalaupun cocok untuk Anda, adalah sebagai pendamping terapi, bukan pemain utama. Dan sebagai pendamping pun, penggunaannya harus diawasi dengan sangat hati-hati. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dokter Anda tahu setengah dari cerita kesehatan Anda, yaitu soal obat-obatan resep. Setengah cerita lainnya, hanya Anda yang tahu, yaitu semua herbal dan suplemen yang masuk ke tubuh Anda. Pertanyaannya, apakah kedua potongan cerita ini akan Anda pertemukan? Karena keselamatan Anda ada di situ.